Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Bapak dan Ibu yang dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa diperkenankan bisa silaturahim. Saya jadi teman diskusi nih terkait dengan materi swaklola hari ini, besok. Kemudian tadi Bapak Ibu yang telah menyapa manis kita di awal itu Mbak Mutiara, narasumber juga, fasilitator juga, trainer juga, yang nanti yang akan jadi mendiskusi Bapak Ibu di sesi ketiga dan sesi keempat. Jadi kami bergantian lah. Cuman hari ini beliau tawadu sekali, yang seharusnya fasilitator tapi mencoba menyamar sebagai moderator. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya yakin Ibu dan Bapak pernah atau telah mengikuti beberapa diskusi-diskusi webinar sebelumnya. Saya rasa polanya juga lebih kurang akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ada paparan, kemudian nanti ada diskusi-diskusi. Tapi saya pengen merubah nih Mbak Mutiara. Sudah ada yang mengacungkan tangan, Pak Haidir sama Kang Rangga. Haidir dan Kang Rangga. Apa mau kita tawarkan dulu langsung dengan pertanyaan sebelum materi? Mbak Mutiara. Boleh. Asik juga kalau misalnya pertanyaan di depan gitu ya, Pak Haidir maupun Pak Rangga ya. Pak Rangga. Jadi Boleh sebelum juga. ada materi, langsung kita tawarkan materi. Karena materi swaklola sebenarnya sederhana lah, ringan-ringan saja. Iya, benar-benar. Karena kan swaklola itu yang pertama menyamakan persepsi, kemudian merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama, kemudian mencoba mentertibkan administrasi beberapa dokumentasi. Itu sih. Jadi yang memang akan kita lebih banyak saya tawarkan dengan format diskusi. Mungkin itu. Benar. Mau menawarkan silakan dulu Pak Rangga atau Pak Haidir boleh kalau mau diskusi dulu sebelum materi dibuka. Masih di covernya ini, masih nih, di slide pertama, masih di cover. Barangkali ada yang mau langsung didiskusi, langsung saja. Kita rubah webinar dan paparan ini. Benar. Gaya baru, biar nggak jenuh ya. Baiklah. Woi, langsung. Ayo silakan Pak Rangga. Siapa nih, Mas Rangga ya? Rangga ya? Iya. Woi, saya tidak panggil Bu Hernaning lagi, dari kemarin saya panggil Bu terus. Betapa malunya aku. Saya juga bingung setiap kali buka webinarnya kok tangan saya langsung mengacung ya. Oh gitu. Ya udah kalau nggak ada yang mau disampaikan nggak usah dipaksakan. Nggak apa-apa lah sebagai bahan diskusi awal boleh ya Kang? Siap, gimana Kang Rangga? Pada ini aja sih, pada swaklola tipe 1. Idealnya itu MOU-nya atau perjanjian kerjasamanya itu di pemerintah daerahnya atau di OPD-nya sih Kang gitu. Kayak misal kemarin kan kami ada penerimaan CPNS. Itu kan proses ujian dan lain sebagainya bekerja sama dengan universitas negeri. Kemudian diakomodir oleh provinsi, BKPP provinsi gitu. Nah, MOU-nya itu provinsi sudah buat MOU dengan universitas tersebut. Nah, pada kondisi demikian, apakah Pemda kabupatennya perlu buat lagi atau BKPP kabupatennya perlu buat lagi juga MOU sebagai dasar pertama untuk swaklola? Itu aja sih Kang. Siap. Pertanyaan pertama langsung berat. Iya, itu pertanyaan yang beberapa kali berkecamuk terkait dengan persepsi ya, karena tak bisa kita pungkiri ada aturan swaklola yang mengatur tentang mekanisme, di dalamnya ada MOU, ada kerjasama, kemudian ada lagi mekanisme kerjasama daerah ya yang diatur di dalam kemarin ada PK baru, kemudian Permendagri 22 tahun 2009, di situ ada pelibatan TKKSD, kemudian ada tanggung jawab kepala untuk menandatangani perjanjian, itu yang akan mewarnai persepsi-persepsi yang muncul. Apakah di swaklola tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu harus ada kerjasama lagi antara daerah dengan yang akan dilaksanakan. Nah, di sini memang ada beberapa mazhab ini. Cuman saya berpendapat beda kalau
kita mau apa, BOT ya, BOT bangun guna serah atau BTO terkait dengan contoh penggunaan aset pemerintah, atau ada kerjasama dengan badan usaha yang dananya bersumber dari investor. Nah, di situ saya berpendapat betul itu ada tanggung jawab kepala daerah untuk membuat MOU, untuk membuat perjanjian. Tapi ketika yang mau kita laksanakan ini adalah pengadaan barang jasa pemerintah, yang ada pelimpahan kewenangan kepada pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan tanggung jawab penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tadi, artinya sudah ada delegasi, sudah ada pelimpahan kewenangan kepada pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan pengadaan tadi. Beda kalau seandainya terkait dengan pengelolaan aset ya, pengelolaan aset. Kan ada penanggung jawab aset, ada pengelola aset. Nah, itu beda lagi. Tapi ketika ini terkait dengan anggaran yang akan kita gunakan untuk pengadaan barang jasa walaupun dengan skemanya swakelola, saya berpendapat ini perlu lagi sampai kembali lagi kepada kepala daerah, cukup dihandle sama pimpinan perangkat daerah saja yang sudah pemilik atribusi dan juga dia punya penerimaan delegasi dari kepala daerah. Jadi bisa langsung. Contoh kayak kemarin ya seleksi CPNS CAT itu, seleksi CPNS nyebutnya CAT apa CAT atau apa ya cara pengucapannya CAT lah itu ya, taruhlah itu kemarin. CAT. Oh, versi Sunda. Versi Sunda. Kucing mau ya, siap. Nah, itu kemarin kerjasama dengan skema seleksi CPNS kemarin itu salah satu ikhtiar bagus banget itu. Saya punya, nah ini nyambung langsung dengan materi saya ya. Oh ya Bapak Ibu yang baru kenal, salam kenal untuk yang sudah kenal ya. Kita sudah saling tahu lah. Untuk yang baru kenal saya Fahrul Razi. Nah, saya mengawali dengan quote sederhana saya ini. Nanti saya kaitkan dengan cerita yang Mas Rangga yang CAT ini ya. Bahwasanya proses pelaksanaan pengadaan barang jasa ini kan bukan hanya sekedar cerita belanja, bukan hanya sekedar cerita klerikal biasa, tapi merupakan taktik ya, selalu terbangun dengan taktik, selalu terbangun dengan strategi. Jadi bagaimana kita memilih cara yang terbaik, yang paling bisa mengantarkan value for money untuk melaksanakan pengadaan barang jasa kita. Sehingga kita perlu membangun strategi-strategi untuk mengantarkan optimalisasi value for money tadi. Nah, langsung contoh yang Mas Rangga barusan sampaikan terkait dengan seleksi CPNS. Saya kemarin mendampingi beberapa daerah terkait dengan seleksi CPNS kemarin. Ada beberapa yang telah direncanakan semula mau pakai penyedia. Bayang ada salah satu daerah seleksi CPNS-nya itu yang pendaftarnya itu ada 3.003 peserta. Gimana mau cari yang mampu menyediakan space yang banyak, komputer yang banyak. Sementara di daerahnya tipikalnya nggak memungkinkan untuk mengirim apa segala macam dalam waktu yang udah tinggal sedikit lagi. Nah, di situ saya mencoba menggambarkan perlu berpikir selalu dengan mengandalkan penyedia, bisa jadi dengan mengandalkan pendekatan swakelola bisa dijadikan ikhtiar yang bisa kita tempuh. Seperti contoh, akhirnya kemarin kita ketemulah ke salah satu kampus, kebetulan memang jurusannya jurusan komputer, kemudian perangkatnya, ruangannya cukup representatif, sehingga akhirnya dilakukanlah dengan skema swakelola. Karena kampusnya kampus swasta, maka yang dibangun adalah swakelola dengan yayasannya, yaitu swakelola tipe 3. Nanti kita bahas ya. Walhasil alhamdulillah dengan konsep swakelola tipe 3 kemarin berjalan dengan relatif nyaman, stabil, sesuai dengan rencana. Ternyata tak harus selalu proses pelaksanaan pengadaan itu dikemas dengan menggunakan penyedia. Apalagi kalau kita lihat di dalam Perpres, frasa kata swakelola mendahului frasa kata penggunaan penyedia. Jadi kalau memang bisa kita kemas dengan menggunakan swakelola, ya sudah swakelola aja dulu, penyedia di belakangan. Nah, kayak yang tadi Mas Rangga sampaikan. Jadi saya berpendapat, contoh swakelola kita dengan perguruan tinggi negeri, swakelola kita dengan BKN atau BKD provinsi. Nah, itu merupakan bentuk skema swakelola yang kita bangun dengan pendekatan ada tahapan kesepahaman dulu, nota kesepahaman dulu. Nota kesepahaman ini
Kalau kita lihat di dalam peraturannya, di dalam Perpres beserta turunannya, nanti yang akan membuat perjanjian adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran lah yang akan membuat nota kesepahaman, yang akan membuat nota kesepahaman. Baru nanti di breakdown turunannya ada kontrak antara PPK dengan pelaksana swaplola. Jadi saya berpendapat tidak perlu lagi dikembalikan kepada kepala daerah. Kalau yang sifatnya pengadaan barang jasa pemerintah yang dananya sudah ada, dananya sudah diserahkan, tinggal kita PA, tinggal mengoptimalkan penggunaan dana tadi dengan skema swaplola untuk membuat MOU atau nota kesepahaman. Nanti kita lihat nota kesepahamannya seperti apa. Seperti itu, Kang Rangga, Mbak Hernanding, Kang Rangga, seperti itu kira-kira penjelasan saya. Tapi memang ada beberapa tempat, kemarin ada salah satu kabupaten di Jawa Barat juga yang khawatir banget, sehingga akhirnya tetap yang tanda tangan nota kesepahaman itu adalah kepala daerah. Saya berpendapat nggak perlu sih, beda kalau yang tadi ya, kalau yang skemanya yang skemanya tadi ya penggunaan aset atau kerjasama investasi ke KPBU, oke itu. Tapi kalau yang sifatnya konteksnya ini sudah dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yang dananya nanti diserahkan kepada perangkat daerah yang melaksanakannya, cukup sama pimpinan perangkat daerah saja yang akan melaksanakan. Kira-kira seperti itu. Itu Mas Rangga, sedikit penjelasan dari saya. Kemudian ada yang mengacungkan tangan juga, Pak Haidir, Mbak Mutiara. Apa Pak Haidir mau diskusi dulu? Apa saya kembali ke slide? Boleh Pak, kalau misalnya mau saya buka. Pak Haidir mau cerita-cerita? Iya, Pak Haidir gimana Bapak? Mau diskusi dulu, apa mau paparan dulu? Paparan aja dulu ya. Oke, baik, siap. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini pesertanya Bapak-Bapak ya. Oh, ada Ibu juga. Ada Ibu Siti Mu'arrafah. Oh iya, ada dua. Ya, ada Ibu Siti. Oh iya, berarti harus manggil Bapak Ibu ya. Ada Ibu Siti, ada satu lagi Ibu Hernaning. Baik, Ibu dan Bapak, mau di pemerintah atau mau dimanapun organisasi, ketika ada uang dan uang tadi dipakai untuk mendapatkan barang atau jasa, pasti pendekatannya akan dua. Kalau dalam bahasa teorinya make or buy, mau bikin atau mau beli, mau bikin atau mau beli. Pasti pilihannya akan seperti itu. Sama juga dalam bahasa yang dimunculkan di dalam peraturan presiden ini, cuman bahasanya mau swaklola atau gunakan penyedia, mau swaklola atau gunakan penyedia. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah, mau dikerjakan sendiri atau pakai orang lain, mau dikerjakan sendiri atau mau pakai toko, mau dikerjakan sendiri atau mau pakai tukang. Kira-kira seperti itulah logikanya, sama persis. Dalam teori manajemen logistik pun ada salah satu pendekatan, kira-kira kalau saya simpulkan tadi, make or buy. Mau bikin atau mau beli. Ya, saya sering banget menganalogikan kayak kita di rumah gitu ya, kita di rumah, bersih-bersih rumah, mau ditanganin sendiri, atau kita mau meng-hire ART, asisten rumah tangga. Ngasuh anak, mau ditanganin sendiri atau mau meng-hire babysitter. Pengen nasi goreng, malam hari lapar, pengen bisa masak sendiri atau nunggu tukang nasi goreng gerobak malam hari itu lewat depan rumah. Atap rumah bocor, mau tanganin sendiri atau panggil tukang. Kira-kira logikanya seperti itu. Di kantor sama, pengen ngecat gedung kantor. Pilihannya juga dua, mau ditanganin sendiri ngecat gedung kantornya, swakelola, atau mau menggunakan penyedia. Menggunakan penyedia, sama kan? Logika ini sebenarnya bisa banget Bapak Ibu terapkan untuk berpikir apakah pengadaan yang mau kita lakukan itu akan dikemas dengan skema swakelola atau kita akan lakukan dengan menggunakan penyedia. Jadi pendekatannya sama. Seperti contoh, nah tinggal kita lihat nih contohnya ya. Bapak Ibu mau ngecat gedung kantor. Mau ngecat, mau swakelola, ngecat gedung kantornya, atau mau menggunakan penyedia.
Kalau ngecat gedung kantornya mau dilakukan dengan cara menggunakan penyedia, menggunakan swakelola, berarti bersiap-siap. Kan kata kuncinya itu swakelola itu output, kita yang mikirin, kita yang mengelola. Kalau pakai penyedia, output, penyedia yang mikirin, pihak lain yang mikirin. Nah, tinggal ini yang perlu kita kemas ini, ngecat gedung kantor. Output ngecat gedung kantor berarti gedung dicat. Itu kan outputnya kan. Berarti kita yang mikirin gedung dicat. Contohnya, prakteknya berarti siap-siap kita yang akan mikirin mau dicat di mana, mau beli kuas di mana, mau beli amplas di mana, cari tukang di mana. Kita yang mikirin itu konsekuensinya. Tapi kalau kita menggunakan penyedia, output gedung dicat, maka yang memikirkannya adalah penyedia yang memikirkannya. Kita hanya berpesan spek kebutuhan kita. Kita atur speknya gedung dicat ya, yang rapi, seluruh bagian yang tampak diamplas dulu. Kalau sudah diamplas baru dicat. Catnya kita minta mereknya Jotun atau Dulux. Warnanya kita pengen minta abu-abu muda. Nah, seperti itu. Kebayang ketika kita lakukan dengan cara swakelola, rempongnya, repotnya kita. Tapi kalau kita menggunakan penyedia, kita tahu rapi aja, tahu jadi aja. Kira-kira seperti itu kan ya, logika sederhana. Malam lapar pengen nasi goreng, swakelola siap-siap tuh. Kita yang mikirin output nasi goreng tersedia. Mungkin kita caca-caca dulu daun bawang apa segala macam, bumbunya. Kita yang masak-masak, siap-siap setelah itu kita beres-beres rapi-rapi. Tapi kalau kita menggunakan mang nasi goreng yang lewat, kita cuma pesan pedas, telurnya pisah, sesuai dengan target-target kita. Selebihnya mangnya lah yang bekerja. Konsekuensi lainnya apa? Ya kalau hitung-hitungan efisiensi, swakelola pasti akan lebih efisiensi. Karena ketika sudah menggunakan penyedia, menggunakan tukang yang mengerjakan semuanya, menggunakan abang nasi goreng yang melaksanakannya, maka hitung-hitungannya mereka pasti akan ada nilai imbal jasa ya, ada manajemen fee lah bahasa kerennya, atau bahasa ngobrol kita adanya keuntungan, sehingga harganya akan lebih mahal. Kira-kira Ibu dan Bapak itu logika sederhana yang coba saya bangun untuk berpikir tentang seperti apa sih sebenarnya esensi dasar dari pelaksanaan swakelola tadi. Ibu dan Bapak, nah ini kalau kita lihat kira-kira formulasinya di dalam peraturan akan seperti ini. Dari cerita tadi ya, dari teori-teori sederhana tadi kita dapat satu gambaran yang nyata di dalam Kepres, yaitu cara pelaksanaan pengadaan ada dua. Bisa kita lakukan dengan cara swakelola, bisa kita lakukan dengan menggunakan penyedia. Bisa swakelola, bisa kita menggunakan penyedia. Ketika kita lakukan dengan cara swakelola, untuk kemungkinan sih di dalamnya kita juga akan menggunakan penyedia, karena sangat jarang yang namanya kegiatan swakelola ini kita lakukan full swakelola, mengelola saja tanpa ada barang jasa di dalamnya, agak-agak jarang. Jarang kegiatan swakelola yang honor aja umpama ya. Pasti di dalamnya akan ada kegiatan-kegiatan yang kita juga akan menggunakan penyedia. Makanya di sini kalimatnya swakelola dan garis miring atau menggunakan penyedia. Plus ada tambahan sedikit yang saya tambahkan, ada juga pengadaan-pengadaan yang dikecualikan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu cara-cara pengadaannya tidak mengikuti ketentuan cara pengadaan swakelola atau menggunakan penyedia. Itu pengadaan-pengadaan yang dikecualikan. Plus ada satu lagi sebenarnya ya, pengadaan-pengadaan yang masuk dikategorikan pengadaan-pengadaan yang dalam keadaan darurat, penanganan untuk keadaan darurat. Nah, asiknya di Perpres 16 2018 ini, sama sih di Perpres 54 juga sebenarnya, prasakata swakelola ini mendahului prasakata penyedia. Saya berpendapat dalam hal ini, sehingga ketika Ibu dan Bapak ada pengadaan-pengadaan yang memungkinkan untuk dilakukan dengan cara swakelola, swakelola saja. Kalau nggak bisa dengan cara swakelola, baru kita menggunakan penyedia. Jadi kalau memang bisa kita kemas dengan cara swakelola, silakan kita lakukan dengan cara swakelola. Kalau nggak bisa, baru kita lakukan dengan pendekatan menggunakan penyedia. Prasakata swakelola mendahului prasakata penggunaan penyedia. Jadi kalau bisa di swakelola,
Kalau nggak bisa, kita bisa lakukan dengan menggunakan penyedia. Nggak bisa, kita bisa gunakan penyedia. Ya sama tadi ya, matching dengan teori-teori analogi-analogi sederhana yang sudah saya bangun sebelumnya. Kalau bisa di swaklola, swaklola. Kalau nggak bisa, kita akan menggunakan penyedia. Tapi hati-hati nih, kalimat saya memang menggambarkan dan menggampangkan satu kondisi ya. Kalau memang bisa di swaklola, swaklola aja. Kalau nggak bisa, baru kita gunakan penyedia. Nah, bahasa ini tapi jangan sampai diterjemahkan dengan bahasa-bahasa ngobrol yang kadang tak memahami secara lengkap makna dari swaklola ya. Saya temukan betul di beberapa pertemuan kelas, di beberapa diskusi-diskusi di kelas, saya sering mendapatkan statement-statement yang saya tangkap ini kayaknya belum paham nih makna swaklola. Biasanya kadang bos-bos nih yang suka pemahaman artis swaklolanya nggak matching. Saya ingat banget pernah di salah satu kelas ya lagi ngajar membahas contoh swaklola, ada tuh yang menyampaikan pengadaan ATK di kantornya dilakukan dengan cara swaklola. Terus saya juga pernah temukan di salah satu dinas pengadaan makan minumnya dilakukan dengan cara swaklola. Saya pikir unik juga ya, karena saya berpikir ATK, makan minum, itu contoh pengadaan yang mungkin yang agak-agak sulit itu kita lakukan dengan cara swaklola. Sulit kita lakukan dengan cara swaklola. Saya berpendapat seperti itu. Begitu saya tanya, waktu itu ke pesertanya, Pak, ATK di swaklola, gimana caranya? Sementara ATK itu praktek sehari-hari kan kita cenderungnya beli ke toko. Sementara toko itu adalah pelaku usaha. Wah, pada saat disampaikan seperti itu, mulai ada sedikit kegambangan. Jadi ada persepsi-persepsi yang nggak pas ini di kalangan teman-teman pelaksana pengadaan ini. Apalagi yang kadang bos-bos yang nggak pernah ikut pelatihan ya. PA kadang yang nggak pernah ikut pelatihan. Jadi mempersepsikan kalau kita punya uang, GU, UP gitu ya, TU, kita bawa uang pergi ke toko itu swaklola. Padahal ketika kita berangkat ke toko itu bawa uang umpamanya, itu artinya kita melakukan pengadaan dengan menggunakan penyedia, yaitu caranya pengadaan langsung, beli atau bayar langsung, beli atau bayar langsung. Bukan dilakukan dengan cara swaklola. ATK swaklola itu Bapak Ibu bayangkan output swaklola ATK itu kan artinya jadinya ATK ya. Bayang kalau ATK di swaklola itu pulpennya bikin sendiri, mungkin batangnya dari ranting tua, tintanya dari cumi-cumi yang diperas. Kertasnya mungkin berapa bubur kertas yang kita olah, kan nggak seperti itu ya. Yang ada kita pergi ke toko ATK, tempat fotokopi yang di situ ada jualan ATK, itu artinya mereka pelaku usaha. Sehingga tidak tepat kalau kita sebut mereka itu, artinya kita melakukan penyediaan menggunakan swaklola ke mereka, nggak tepat itu. Itu artinya kita menggunakan penyedia. Cara pengadaannya swaklola, cara pengadaannya pengadaan langsung. Ingat, pengadaan langsung itu ada beli atau bayar langsung. Ada beli atau bayar langsung. Jadi jangan sampai salah tafsir. Ada beberapa di antara kita yang kadang tidak cermat menafsirkan apa itu swaklola, apa yang dikatakan menggunakan penyedia. Jadi mohon dipahami. Ada juga yang pernah saya temukan di salah satu sesi, di salah satu kelas, ada yang berpendapat makan minum di swaklola. Saya kaget juga. Setahu saya makan minum yang di swaklola paling biasanya teman-teman di rumah sakit. Teman-teman rumah sakit yang punya instalasi gizi, wajar memang mereka masak-masak, ada ahli gizi, peralatan lengkap. Jadi masak-masak mereka untuk makan minum pasien. Pengadaan barang jasa yang menggunakan penyediaannya paling bahan basah, bahan kering yang akan mereka nanti beli kemudian dimasak sendiri. Nah, ini pada saat itu ada seorang ibu dia bilang, Pak, di tempat kami makan minumnya di swaklola. Saya tanya, Ibu dari rumah sakit kah? Dia bilang bukan, dia bilang dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup ada makan minum masak-masak. Caranya seperti apa? Saya pikir. Jadi penjelasan si ibu, kalau ada kegiatan-kegiatan, itu ibu-ibu Dharma Wanita di dinas tersebut yang masak-masak. Swaklola ibu-ibu Dharma Wanita. Wah,
kreatif juga saya pikir ya, menggunakan ibu-ibu Darmonita yang masak-masak. Terus saya tanya lagi, terus SPJ-nya nanti seperti apa? SPJ-nya nanti sama catering sih. Ya tipu-tipu ternyata. Nah, itu yang nggak tepat itu. Jadi jangan sampai pemaknaan swakelola itu tidak pas esensi dasarnya. Jadi jangan bias dari hal-hal dasar dari swakelola itu tadi. Perasa swakelola memang di depan mendahului penyedia, tapi kita pahami cara yang paling simpel banget untuk memahami swakelola itu tadi ya, output siapa yang mengelola. Kita mau ngadain kegiatan penyuluhan hukum ya, dengan warga masyarakat. Outputnya apa? 30 orang masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan, outputnya itu. Nah, sekarang yang kita pikirkan, siapa yang mengelola sehingga 30 orang masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi? Apakah IO, apakah lembaga pelatihan, atau kita? Ketika ternyata kesimpulannya adalah kita yang mengelola, artinya kita melakukan kegiatan tadi dengan cara swakelola. Jadi jangan sampai tertukar. Tinggal lihat saja outputnya siapa yang mengelola. Ketika yang mengelolanya adalah kita, atau teman kita di instansi pemerintah yang lain, atau teman kita di kelompok masyarakat, teman kita di organisasi kemasyarakatan, maka kita nyatakan kegiatan kita tadi dilakukan dengan skema swakelola, dengan skema swakelola. Ibu dan Bapak, kalau ada yang mau disampaikan, ini karena Bapak Ibu kan nggak banyak ini pesertanya, saya menawarkan betul, boleh langsung acungkan tangan, boleh langsung ketik-ketik, boleh langsung ngobrol-ngobrol, kita diskusi-diskusi, atau mau langsung tampak wajah juga boleh ya. Bila perlu webinar kita hadir semua wajah Bapak Ibu, kelihatan yang mana yang bekerja di rumah, yang mana yang bekerja di kantor, yang mana yang nggak bekerja sambil nyetir. Jadi kita, Bapak Ibu boleh ini, atau mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, mau langsung membantah, menyangkal, saya persilahkan. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung kita bahas sama-sama kalau ada yang perlu disampaikan. Bentar. Saya ini pakai tethering ini, jadi kalau tiba-tiba ada saya setting jangan sampai ada telepon yang masuk, kontak yang masuk langsung agak-agak terganggu. Ibu dan Bapak, mungkin sampai di bagian di sini saya tawarkan jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Ini karena pesertanya sedikit, saya langsung menawarkan kepada Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan. Nggak ada, saya lanjut ya. Kalau ada yang mau disampaikan, boleh langsung ketik, boleh, mau langsung ditanyakan juga boleh. Jadi anggap saja sekarang suasananya di kelas. Kalau di kelas itu kan peserta sangat leluasa, mau tanya, mau protes, mau keberatan. Nah, sama di sini juga. Beda kalau yang kemarin LPKN ngadain webinar sampai yang 2000 lebih, pesertanya ratusan. Nah, itu berat. Kalau ini kan nggak terlalu banyak. Jadi silakan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kalau Bapak Ibu nggak nanya, saya yang tanya nanti.